Hai traveler. Siapa yang nggak kepengen liburan ke tempat yang indah dan punya sejarah panjang? Kali ini, kita bakal jalan-jalan virtual ke Kroasia. Negara cantik di Eropa Tenggara ini punya segalanya, dari pantai yang bikin terpukau, kota-kota tua yang penuh pesona, sampai alam yang masih asri. Yuk, kita eksplor bareng-bareng. Kroasia adalah negara yang menawarkan pengalaman liburan yang lengkap. Selain keindahan alamnya yang memukau, Kroasia juga kaya akan sejarah dan budaya. Kita akan mengunjungi kota-kota tua yang penuh pesona, menikmati keindahan pantai, dan menjelajahi alam yang masih asri. Dijamin, liburanmu di Kroasia akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Kroasia memiliki sejarah yang panjang dan kaya, yang telah membentuk identitas negara ini hingga saat ini. Berikut adalah garis besar perkembangan sejarahnya. Zaman prasejarah. Wilayah Kroasia telah dihuni sejak zaman prasejarah, seperti yang terlihat dari penemuan fosil dan artefak. Zaman Romawi. Pada masa Kekaisaran Romawi, wilayah Kroasia terbagi menjadi dua provinsi, yaitu Pannonia dan Dalmatia. Pada abad ke-9, Kroasia berhasil menyatukan wilayah yang terpisah dan membentuk sebuah kerajaan. Raja Tomislav menjadi raja Kroasia pertama yang diakui secara internasional. Pada abad ke-16, sebagian wilayah Kroasia jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman. Dominasi Ottoman berlangsung selama beberapa abad. Setelah mengalahkan Ottoman, wilayah Kroasia jatuh ke bawah kekuasaan monarki Habsburg. Selama berabad-abad, Kroasia menjadi bagian dari Kekaisaran Austria dan kemudian Austria-Hungaria. Setelah Perang Dunia Pertama, Kroasia menjadi bagian dari Kerajaan Yugoslavia. Selama Perang Dunia Kedua, Kroasia diduduki oleh Jerman Nazi dan menjadi bagian dari negara merdeka Kroasia, sebuah negara boneka yang bersekutu dengan Nazi. Setelah Perang Dunia Kedua, Kroasia kembali menjadi bagian Yugoslavia. Namun, pada tahun 1991, Kroasia menyatakan kemerdekaannya dan mengalami perang kemerdekaan yang panjang dan berdarah. Kroasia memiliki letak geografis yang sangat menarik dan strategis. Secara umum, Kroasia terletak di persimpangan antara Eropa Tengah dan Eropa Tenggara, atau lebih spesifiknya di Eropa Selatan. Sebelah utara Slovenia dan Hungaria. Sebelah timur Serbia. Sebelah tenggara Bosnia dan Herzegovina, Montenegro. Dan sebelah barat Laut Adriatik, berbatasan dengan Italia. Negara ini memiliki luas 56.594 km persegi. Ibu kota Kroasia adalah Zagreb. Per tanggal 1 Januari 2023, Kroasia telah resmi mengadopsi euro sebagai mata uangnya hingga kini. Ini berarti kuna Kroasia tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran di negara tersebut. Bahasa resmi Kroasia adalah bahasa Kroasia. Bahasa Kroasia termasuk dalam rumpun bahasa Slavia Selatan, bersama dengan bahasa Serbia, Bosnia, dan Montenegro. Meskipun bahasa Kroasia adalah bahasa resmi, beberapa bahasa minoritas seperti bahasa Italia, Hungaria, dan Serbia juga digunakan secara resmi di beberapa daerah di Kroasia, terutama di daerah-daerah perbatasan. Kroasia memiliki keragaman agama yang cukup signifikan. Katolik Roma merupakan agama mayoritas di Kroasia, dengan sekitar 86% penduduk menganut agama ini. Sekitar 4,44% penduduk Kroasia menganut agama Ortodoks Timur. Mayoritas pemeluk Ortodoks Timur di Kroasia adalah orang Serbia. Islam adalah agama terbesar kedua setelah Katolik Roma, dengan sekitar 1,47% penduduk memeluk agama ini. Islam masuk ke Kroasia pada masa pemerintahan Ottoman, dan komunitas Muslim masih eksis hingga kini. Sekitar 0,34% penduduk Kroasia menganut berbagai aliran Protestan. Kroasia, dengan pesona alamnya yang memukau dan sejarah yang kaya, menyimpan segudang fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Yuk, kita eksplorasi beberapa di antaranya. Pantai Laut Adriatik. Garis pantai Kroasia yang panjang menawarkan pemandangan laut yang menakjubkan, pulau-pulau kecil yang eksotis, dan kota-kota bersejarah di tepi pantai. Hutan belantara. Kroasia juga memiliki hutan belantara yang luas, menjadi surga bagi para pecinta alam dan penggemar hiking. Rumah lahirnya anjing Dalmatian. Anjing Dalmatian yang terkenal itu ternyata berasal dari wilayah Dalmatia di Kroasia.
Penemu pulpen. Ilmuwan Kroasia, Slavoljub Eduard Penkala, adalah penemu pulpen modern pada tahun 1906. Sunset terbaik di dunia. Kota Zadar di Kroasia memiliki pemandangan matahari terbenam yang sangat indah dan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kroasia, negara yang kaya akan sejarah dan keindahan alam ini juga menawarkan pengalaman malam yang tak terlupakan. Zagreb. Ibu kota Kroasia ini memiliki beragam pilihan hiburan malam. Mulai dari bar koktail yang trendy hingga klub malam yang semarak. Kawasan Talijeva adalah pusat kehidupan malam Zagreb dengan banyak bar dan restoran yang menyajikan musik live. Split. Kota yang kaya akan sejarah ini juga memiliki kehidupan malam yang semarak. Anda bisa menemukan banyak bar dan klub di sepanjang pantai atau di pusat kota tua. Dubrovnik. Meskipun terkenal dengan suasana yang lebih tenang, Dubrovnik juga memiliki beberapa bar dan klub yang menawarkan musik live dan suasana yang menyenangkan. Festival musik. Kroasia sering mengadakan berbagai festival musik sepanjang tahun, seperti Ultra Europe dan Hideout Festival. Musim panas adalah waktu terbaik untuk menikmati kehidupan malam di Kroasia. Karena banyak bar dan klub yang buka hingga larut malam. Meskipun Kroasia memiliki kehidupan malam yang semarak, penting untuk selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan diri. Setelah tadi kita melihat kehidupan malam di Kroasia, saatnya kini membahas tentang destinasi wisata yang ada di sana. Yuk, kita lihat rekomendasi wisata terbaik di negara Kroasia. Plitvice Lakes National Park. Danau yang berada di kawasan Taman Nasional ini, merupakan salah satu tempat wisata terbaik di Kroasia dan termasuk dari objek warisan dunia yang dilindungi UNESCO. Taman danau ini merupakan kawasan yang diisi dengan kolam-kolam air berwarna emerald bening, air terjun alami yang super cantik, dan kawasan hijau dengan tata taman yang eksotisnya alami. Untuk mengelilingi taman ini, dilengkapi dengan jembatan kayu dan juga jalur pendakian di mana Anda bisa jalan-jalan di lingkungan yang menjadi tempat tinggal serigala, beruang coklat, ratusan spesies burung, dan banyak lainnya. Stradun, jalan utama di Dubrovnik. Tempat wisata di Kroasia selanjutnya adalah sebuah jalan atau gang kecil namun cantik yang juga dikenal dengan nama Placa. Jalan ini berada di kawasan kota tua dengan panjang 300 meter yang menghubungkan antara gerbang kota timur dengan gerbang di sisi barat. Di sepanjang jalan Anda bisa menikmati arsitektur bangunan tua bersejarah di mana banyak digunakan untuk resto maupun kafe. Pula Arena. Italia punya Colosseum, di Kroasia pun ada arena teater yang juga digunakan untuk pertarungan gladiator bernama Pula Arena. Struktur bangunan batu ini dibangun pada abad pertama dan menjadi salah satu teater peradaban Roma kuno yang terbesar dan terbaik kondisinya di Kroasia. Kini arena ini digunakan untuk berbagai macam acara seni dan budaya masyarakat lokal seperti pameran, pertunjukan, dan juga festival. Pulau Hvar. Republik Kroasia merupakan negara dengan bentuk kepulauan, sehingga tidak heran jika pulau merupakan salah satu tempat wisata di Kroasia yang jadi andalan. Pulau ini diisi dengan monumen-monumen zaman Victoria, ladang bunga lavender ungu, pelabuhan zaman Renaissance yang penuh dengan yacht, dan lainnya menjadikan Hvar adalah pulau musim panas yang paling glamor di Kroasia. Pantai Zlatni Rate. Pulau Brač punya tempat wisata di Kroasia dengan pantai pasir putih yang sangat cantik bernama Zlatni Rate. Bentuk pantainya bisa berubah-ubah tergantung dengan ombak dan juga arus airnya. Pemandangan laut biru dengan pasir putih yang lembut, lengkap dengan pohon-pohon kelapa, menjorok ke Laut Adriatik. Tempat ini juga banyak digunakan untuk kegiatan berselancar dan juga kita surfing. Kepulauan Kornati. Kepulauan ini memiliki permukaan berbukit yang unik serta pantai-pantai super cantik yang bisa jadi tujuan tempat wisata di Kroasia wajib untuk Anda kunjungi. Perairan yang biru sebening kristal, bukit-bukit yang bisa didaki puncaknya untuk melihat keseluruhan kepulauan dari atas, dan keindahan lainnya membuat tempat ini menjadi taman alam surgawi. Pantai Stiniva. Tempat wisata di Kroasia ini berada di Pulau Vis dan menjadi salah satu pantai terbaik di Eropa oleh European Best Destination pada tahun 2016. Pantai ini menawarkan pengalaman wisata yang unik karena letaknya yang tersembunyi di balik dinding tebing. Dengan kolam berwarna hijau toska yang sangat bening. Bavice Beach adalah salah satu pantai paling populer di kota Split, Kroasia. Terkenal dengan pasirnya yang halus, air laut yang jernih,
dan suasana yang hidup, pantai ini menjadi destinasi favorit bagi wisatawan maupun penduduk lokal. Kuliner Kroasia menawarkan perpaduan menarik antara cita rasa Mediterania dan pengaruh Eropa Tengah. Letak geografisnya yang menghadap ke Laut Adriatik membuat seafood menjadi salah satu bahan utama dalam masakan mereka. Beberapa hidangan khas Kroasia yang wajib dicoba. Ceniriot. Risotto hitam yang terbuat dari tinta cumi-cumi, memberikan warna hitam pekat dan rasa yang unik. Biasanya disajikan dengan seafood segar. Paticada. Daging sapi yang dimasak dengan anggur merah, buah-buahan kering, dan rempah-rempah. Hidangan ini membutuhkan waktu memasak yang lama, tetapi menghasilkan daging yang sangat empuk dan kaya rasa. Kava. Kopi khas Kroasia yang disajikan dengan busa tebal. Konoba. Cobalah makan di Konoba, restoran tradisional Kroasia yang menyajikan hidangan lokal dengan suasana yang hangat. Kroasia adalah negara yang menawarkan segalanya, dari keindahan alam hingga kekayaan budaya. Jika Anda mencari destinasi wisata yang unik dan berkesan, Kroasia adalah pilihan yang tepat. Oke, sampai di sini pembahasan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.